Halo VW Lovers, ketemu lagi di channel Yumos Garage. Nah, di video kali ini saya mau flashback sekitar 2,5 tahun yang lalu. Kebetulan bengkel Yumos Garage itu diliput oleh CNN Indonesia dengan dipandu oleh Mbak Desi Anwar. Waktu 2,5 tahun yang lalu, Yumos Garage memang belum punya channel Yumos Garage. Nah, ini barangkali para VW Lovers belum tahu tentang liputan pada waktu itu. Kali ini di video channel Yumos Garage kita mau share tentang liputan dari CNN Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini Yumos Garage mengucapkan terima kasih kepada CNN Indonesia karena dengan liputan 2,5 tahun yang lalu Yumos Garage semakin dikenal baik di Indonesia maupun di dunia. Dan itu memotivasi Yumos Garage untuk membuat sebuah channel namanya channel Yumos Garage. Nah, VW Lovers, sekarang kita lihat liputan dari CNN. Boleh kita naik salah satu dari mobil ini? Silakan. Ini Silakan. panjang sekali, mungkin yang ini limosin Ya. terpanjang di Indonesia dunia ini. Ini yang masuk rekor muri ya kalau Ya, tidak salah. masuk rekor. Berapa panjangnya? Yang ini kami buat 7,4 meter. 7,4 meter. Ya. Ini kalau belok nih pasti repot ya. Yuk, Harus survei dulu. kita Mari, coba. silakan. Ini kita taruh dulu ya. Iya. Oke. Nah, tadi ada belum terjawab Yudi mengenai izin atau license ya. Ini kan membuat biasanya kan kalau mobil itu apalagi dengan merek itu ada pabriknya, ada ininya lah. Tapi ini memang boleh diizinkan ya mengambil satu mobil kemudian merekayasa seperti ini. Ini kan direkayasa ulang ya. Iya, betul. Tidak ada aslinya VW sepanjang Iya, ini kan. betul, iya. Ini satu mobil yang betul-betul Iya, betul. dibangun kembali. Ya. Silakan kita coba. Aduh. Wah, ini ada sunroofnya juga ya. Rektok. Iya, ayo kita jalan-jalan ya. Sini ya. Iya. Oh. Ya, kita jadi jalan-jalan ini di dalam salah satu hasil karya Yudi Yumos. Ini namanya kombi limousine, panjangnya Ya. 7,4 meter ya. Iya, betul. Wow, dan ini memenangkan rekor muri Ya. untuk kombi terpanjang Indonesia dunia. Nah, sekarang Ya. ini biasanya yang pakai siapa ini? Jelas agak jadi repot ya untuk dibawa Iya, jadi sehari-hari. memang saya membuat ini saya sewakan memang ya. Jadi siapa aja yang mau menyewa ini baik untuk wedding ataupun untuk exhibition, kita dengan senang hati menyewakan mobil ini. Katanya dipakai buat kampanye juga ya. Hah? Yang penting kita sepakat dengan harga yang udah kita Iya. sepakati, Ini siapapun bisa kalau mau menyewa. beli ini harganya berapa tadi? Kalau yang tipe limousine ini sekitar 750 juta. 750 Ya. juta ya. Ya. Ini Sudah all in, jadi termasuk interior seperti ini, kemudian mesin dengan 2000 cc, kemudian dengan dan ini suspensi mesinnya yang masih asli ya? mesinnya sudah totally upgrade. Oh, upgrade. Iya, jadi dari yang upgrade itu sebelumnya maksudnya bukan? 1600 cc kita rubah menjadi 2000 cc karena untuk mengangkut beban seberat ini tentunya cc-nya harus kita naikkan. Jadi bukan mesin VW lagi dong? Mesin VW. Oh, masih mesin VW ya. Masih mesin asli VW, mesin VW. Asli ya? Asli VW. Cuma kapasitasnya aja yang kita upgrade. Berapa orang ini bisa? Untuk limousine ini bisa menampung 12 orang ya. 12 orang. Iya. Ada Misalnya berapa buah dibuat ini? Untuk produksi limousine kami sudah membuat 4 unit. Ya, jadi ini produksi yang keempat, yang paling panjang yang ini. Sebelumnya kami buat hanya 6,5 meter. Nah, ini yang produksi terakhir yang paling panjang. Nah, ini bisa ditutup juga ya? Ya, ini bisa ditutup. Jadi biar agak meredam. Iya. Suaranya nggak terlalu. Ya, ini enak ya untuk piknik ya. Tapi saya tertarik ya dari yang memesan atau membelinya itu Iya. siapa mereka dan apa latar belakangnya dan biasanya digunakan untuk apa? Tadi kita ketemu dengan Tobias Iya, yang betul. memang untuk dipesan oleh mall untuk Iya. food truck, tapi rata-rata Ya. siapa ya? Jadi kebanyakan dari customer kami adalah 50% itu adalah kolektor, kemudian yang 50% lagi adalah trading. Dia jadi dijual kembali di oke. negara penerimanya. Jadi tergantung kebutuhannya mereka. Apapun yang mereka inginkan kita bisa buat sih. Ya, nah tadi ada belum terjawab Yudi mengenai izin atau license ya. Ini kan membuat biasanya kan kalau mobil itu apalagi dengan merek itu ada pabriknya, ada ininya lah. Tapi ini memang boleh
diizinkan ya mengambil satu mobil kemudian merekayasa seperti ini. Ini kan direkayasa ulang ya. Iya, betul. Tidak ada aslinya VW sepanjang ini kan. Betul, iya. Ini satu mobil yang betul-betul Iya, betul. dibangun kembali ya. Iya, betul. Memang untuk membuat mobil yang di luar standar untuk di Indonesia tentunya harus mengikuti regulasi yang ada. Misalnya karena ini sudah merubah bentuk, secara otomatis dokumen-dokumen yang originalnya dia harus dirubah. Dari bentuk semula yang dari standar menjadi sebuah limousine, tertera di dokumen itu harus dirubah Dan itu keluar. memang ada izinnya. Ada izinnya, harus ada biaya izinnya. khususnya. Iya, tentunya seperti itu. Tapi dengan VW-nya itu sendiri, karena Iya. ini kan ada yang punya mereknya, Pak. Iya. Yang mereknya itu kan ada yang pemiliknya lah istilahnya, betul. ada pabriknya. Itu Iya. bagaimana kerjasamanya? Dan Jadi selama ini semua bengkel baik di dunia ataupun di Indonesia itu banyak sekali yang membuat replika. Kalau kita bicara replika, memang hak paten dari mobil misalkan untuk VW Dakota itu tidak ada yang mengklaim bahwasanya ini original dari pabrikan di Jerman. Kita buat replika ini memang tidak 100% sama dengan originalnya. Ada sesuatu part yang bisa membedakan dengan originalitasnya. Itu yang membuat kita bisa eksis di situ. Jadi nggak 100% sama dengan originalitasnya. Tapi tidak harus misalnya membayar royalty atau fee kepada VW bahwa karena ini kan menggunakan Ya, brand mereka dan kemudian diubah lah gitu. Ya, selama ini tidak ada ya untuk royalti terhadap suatu perusahaan, misalkan Volkswagen. Karena ini saya pikir ini industri kreatif ya, yang semestinya disupport ya, baik oleh pemerintah ataupun. Tapi pernah ada feedback dari pabrik VW-nya itu sendiri ya? Yud, ini luar biasa nih, membuat VW kita jadi lebih banyak lagi yang mencintainya. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu kami mendapatkan sebuah penghargaan dari Jerman, semacam sertifikasi untuk keahlian yang mendaur ulang VW yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibangun. Kita jadikan sesuatu yang bernilai dan menjadi layak untuk dikendarai. Itu sebuah penghargaan dari pemerintah Jerman. Dasar itulah yang saya pergunakan untuk merekomendasikan agar kami dapat mengimport sementara mobil-mobil dari Jerman untuk direkondisi di tempat kami. Jadi diimpor dari Jerman untuk rekondisi dan dikirim. Betul, iya. Alhamdulillah pemerintah mensupport hal itu sehingga kami mempunyai beberapa proyek dari customer Jerman yang bisa kami kerjakan apapun yang mereka inginkan. Luar biasa. Jadi ini sebenarnya kita mendukung industri kreatif di Indonesia. Betul. Ya, dan mau tidak mau bukan saja belajar mesin dan memahami bagaimana merangkai atau membangun sebuah mobil dari awal, tapi harus paham desain itu. Betul, belajarnya dari mana? Karena apalagi saya lihat ya di sini desainnya dan juga di dalam snail camper itu kan desainnya kan sangat menarik, sangat unik ya. Iya betul. Jadi kami melihat sebenarnya melihat market yang di luar itu apa sih yang sedang booming. Kita mengikuti market. Misalkan di Eropa kita sedang booming camper van. Camper van ini ada beberapa jenis tipe model untuk interiornya. Kami mencoba desain camper ini tidak sama dengan yang sudah pernah dibikin sebelumnya. Jadi ini untuk menandakan bahwasanya Indonesia punya taste tersendiri untuk tipe camper van ini. Dimana ketika orang melihat produksi saya, mereka akan melihat bahwasanya oh ini produksi Indonesia. Jadi saya sebenarnya ingin menonjolkan sisi dari Indonesia sendiri untuk diekspos di luar negeri. Dan alhamdulillah semenjak kita sudah kenalkan di luar negeri, apresiasi dari masyarakat ataupun dari majalah luar negeri cukup bagus sehingga saya diberikan kesempatan untuk menjadi cover pertama kali majalah di France, kemudian kedua majalah di UK, ketiga majalah di Jepang. Jadi ini pertama kali VW Indonesia menjadi cover majalah pertama di negara tersebut. Kita ikut bangga ya, merinding juga. Dan katanya snail camper ini juga akan digunakan untuk event di Jerman ya. Iya. Jadi kalau 356 ini basicnya sebenarnya dari VW Kodo. VW Kodo cuma secara keseluruhan bodinya kita bikin totali baru semua. Iya, modelnya bisa dari tadi ya, mainan anak-anak ini. Nah, ini berarti
jiwa, sebenarnya Anda punya jiwa desainer itu juga ya? Atau ide-idenya dapat dari mana? Saya kedengeran ini, kalau VW mesinnya itu khas. Khas ya, betul. Karena Iya. tipenya boxer tadi. Iya. Tipe boxer sehingga suaranya. Apalagi kalau kita melihat mesin VW dengan knalpot standar ya. Iya. Lebih nyaring lagi. Suaranya lebih. Tapi kenapa ya? Apakah memang didesain dari awal seperti itu? Tahu nggak sejarahnya? Karena tidak Iya. ada sekarang mobil dengan Betul, suara iya. mesin seperti Awal mulanya Ini, sih kan? sebenarnya VW ini kan dulu didesain untuk perang di gurun pasir ya oleh Jerman. Hitler ya. Iya. Karena di gurun pasir tidak ada air, sehingga Bentley dan Porsche mencoba untuk membuat mobil tanpa pendingin air, sehingga dibuatlah mobil tipe VW ini. Kita menggunakan istilah boxer di sini ya, boxer dengan 4 silinder yang saling berhadapan, sehingga menghasilkan suara yang sangat khas seperti ini. Iya, tapi VW sendiri kan sekarang sudah tidak memproduksi lagi kan model-model yang sangat disayangi. Betul. Itu iya, ya, itu betul. mungkin salah satu yang kenapa orang menjadi apa itu ya cukup dekat lah. Iya. Nah, Dale Camper itu desain terakhir selama 20 tahun ini berapa desain unik yang sudah diproduksi ya? Ya, saya membuat beberapa mobil yang istilahnya ini menjadi pertama kali dunia. Itu yang pertama adalah kombi limousine ini. Ini adalah pertama kali kombi terpanjang Ya. replika. Kedua, kita membuat replika Porsche 356 yang dari steel. Ya. Kemudian ketiga, kita membuat replika Porsche Abarth dari aluminium. Itu termasuk salah satu pertama kali yang membuat replika Porsche. Kemudian kita juga membuat replika Porsche tipe 64 Berlin-Dom. Itu juga kita buat. Nah, yang terakhir adalah Snail Camper. Snail Camper ini. Jadi Tapi kalau Porsche itu di replika dari awal ya? Dari awal, dari ya. scratch. Betul. Karena saya nggak kebayang orang dengan rongsokan Porsche-nya. Kalau rongsokan misalnya kombi dan Iya. itu atau kodok kan cukup banyak kan? iya, betul. Jadi nah, kalau 356 ini basicnya sebenarnya dari VW Kodok. Iya. VW Kodok, cuma secara keseluruhan bodinya kita bikin Iya. totali Dan baru bisa, semua. iya, modelnya bisa dari tadi ya, Iya. mainan itu, Mainan. mainan anak-anak gitu. Nah ini berarti kan jiwa, sebenarnya Anda punya jiwa desainer itu juga ya? Atau ide-idenya dapat dari mana? Apakah ada permintaan khusus dari kolektor Iya. atau pembeli? Atau dari Yudi sendiri, ini Iya. waktunya untuk menciptakan Ya, sesuatu yang beda? jadi kalau yang untuk Porsche ini memang ada permintaan dari kolektor, karena memang kalau kita investasi di mobil Porsche yang dari aluminium cukup banyak, cukup besar, sehingga kita belum tahu marketnya kemana. Sehingga ketika ada customer yang punya ide itu, saya sangat antusias sekali untuk membuatnya. Jadi ini sebuah tantangan bagi saya. Dan ketika saya bisa mewujudkannya itu, hanya repeat order berikutnya menunggu. Nah, ini ke depan mau dibawa kemana nih Yudi setelah 20 tahun dan apakah jumlah pembelinya, peminatnya, pecinta VW ini semakin lama semakin meningkat atau mungkin pasarnya istilahnya ya orangnya itu saja gitu? Ya, sebenarnya untuk inovasi VW ini akan sangat berkembang dengan pesat. Dengan tentunya kita harus melakukan inovasi ya, inovasi dari segala bentuk, kemudian modifikasi di mesin. Peluang-peluang itu jika kita melakukan berbagai inovasi, saya yakin bahwasanya market untuk VW ini baik dari kalangan usia muda ataupun tua ke depannya ini akan sangat besar. Karena kembali ketika kita mempunyai hobi VW, kita tidak hanya sekedar hobi, kita bisa investasi di situ. VW semakin lama semakin naik harganya. Orang sudah mulai berpikiran seperti itu, mengkoleksi VW, setiap tahun harga akan naik. Tetapi kalau kita Jadi investasi juga kan bagi pemiliknya. investasi yang dituju orang investasi. Nah ini dari segi bahan bakunya, itu Iya. tantangannya untuk mendapatkannya selama ini apa-apa saja? Apa kesulitannya dalam rekonstruksi atau modifikasi VW? Kalau untuk bahan baku di Indonesia ini masih sangat banyak ya, masih sangat banyak sekali yang baik untuk membuat Porsche ataupun membuat replika Dakota. Karena kita melihat bahwasanya ada beberapa bengkel yang kita menjadi rekanan itu menyimpan banyak sekali
kondisi mobil-mobil tersebut yang kondisinya sudah sangat-sangat tidak memungkinkan lagi Iya. untuk dibangun. Kemudian saya coba tawarkan mobil tersebut pada saya. Jadi rongsokan pun Betul-betul bisa. rongsok. Bisa. Kita Wah, kadang ini beli harus kita kita cek-cek beli nih, cuma siapa hanya tahu ada yang- sasisnya aja karena bodi secara keseluruhan bisa kita Ba- bikin. Bisa bikin sendiri. Bikin semua, iya. Mhm. Ini apa? Aluminium juga atau Kalau ini dari steel, dari plat dari baja. biasa. Iya. Mhm. Dari steel biasa. Dan dari segi kesulitan itu membangunnya atau membuatnya dari awal bagaimana? Karena banyak pernak-perniknya itu. Iya. Ada misalnya ini Iya, rooftop, kemudian iya. pop off ini, Iya. kemudian kaca skyline. Dan belum lagi misalnya ada tempat minum, Jadi untuk kulkas dan spare lain part sebagainya. itu memang sebagian kita produksi sendiri karena untuk spare part VW ini ada sebagian part yang sudah tidak diproduksi lagi, sehingga ketika saya mempunyai satu parts yang masih original, kita repro di Indonesia. Di Indonesia ini sebenarnya Sebenarnya untuk surga industri untuk merepro-repro, apalagi Iya. jumlah bengkel mobil di Indonesia kan paling banyak sekali. ya. Iya, jadi part-part itu bisa kita bikin sesuai dengan originalitasnya tentunya, sehingga tidak kekhawatiran kami tidak akan terjadi ketika kami membangun sebuah mobil klasik. Nah, selama ini pemasaran dilakukan bagaimana? Lebih banyak online atau Ya, word of mouth? Ya, jadi dari tahun 98 itu mungkin pada saat itu belum eranya media sosial ya, belum begitu booming seperti saat ini. Pada waktu itu kami pemasaran hanya sebatas dari Ya, mouth dari of mulut mouth ke ya, mulut. dari mulut ke mulut aja. Sehingga dari beberapa customer itu merekomendasikan bengkel kami. Kemudian juga kita sering ada meeting, pertemuan gathering, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Dari situ ada kepuasan dari customer merekomendasikan sehingga bengkel kami udah dikenal. Ya. Apalagi dengan era sekarang yang sudah serba digital, sangat membantu kami sekali untuk mempromosikan. Ya, dan sudah memenangi berapa rekor muri ini Yudi ke hasil karya? Untuk saat yang ini terpanjang kami jelas. membuat rekor kombi terpanjang di Indonesia dunia, kemudian kombi terpendek. Terpendek ya. Indonesia Terpendek itu dunia. berapa meter ya? 3 meter. Oh 3 meter. Standarnya berapa biasanya 4 ya? 4,3. 4,3. 4,3 meter. Baik, Iya. terima Yudi. Luar biasa ya karena ini sesuatu yang unik dan memang ini cerminan dari kreativitas ya. Yang penting kalau kreatif apapun bisa dijadikan sesuatu yang sangat berharga. Iya. Jadi orang tua sampai bangga loh sekarang Terima untung kasih. jual motornya demi membeli sebuah VW VW kodok kodok, yang iya. bekas dan ternyata menjadi suatu bisnis yang menguntungkan tapi juga sangat menyenangkan. Sekali lagi Yudi, Ya, terima terima kasih. kasih banyak. Terima Ini kasih. saya sambil bernostalgia karena pengalaman pertama saya naik mobil itu VW VW kodok kodok, ya. yang mama saya beli Oh. dari Amerika. Setirnya masih setir Setir kiri. kiri. Nggak tahu kemana itu. Coba ada Yudi waktu itu biasanya bisa direnovasi. Bikin panjang lagi. Iya. Bikin limousine. Oke. Ya kita jalan-jalan Lagi ya. ini. Kami menikmati.